datang di YouTube channel HMPS Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Nah, dan kembali lagi bersama saya, Ursula Nika Hajon, dengan NIM 842022307 semester 5 dari program studi pendidikan matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal untuk menentukan akar dari persamaan non-linear dengan menggunakan metode secant. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron Hurit, SSI MPD. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, yang pertama terlebih dahulu kita membuka aplikasi Excel-nya. Nah, ini tampilan dari Excel-nya. Nah, baik teman-teman, ini saya sudah membuat soalnya di sini, ya sebelah kiri ini soalnya. Lalu sebelah kanan ini ada rumus XI tambah 1 dan juga nilai errornya. Nah, XI tambah 1 ini adalah rumus nilai akarnya, ya, yaitu sama dengan XI dikurang FXI dikali XI kurang 1 dibagi nilai FXI dikurang nilai FXI kurang 1. Nah, ini untuk mencari akarnya. Lalu untuk mencari galat relatifnya, kesalahan relatif atau nilai errornya, itu sama dengan mutlak dari XI tambah 1 dikurang XI dibagi XI tambah 1 dikali 100%. Nah, pada metode secant ini kriteria berhentinya adalah pada harga nilai mutlak dari FXI tambah 1. Nah, itu sudah sangat kecil atau menuju 0, maka iterasi dihentikan dan kita dapat akar solusinya, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal dengan bunyi soalnya adalah gunakan metode secant untuk menentukan akar dari persamaan non-linear berikut. Fx sama dengan eksponensial dari negatif x kurang x pangkat 3 tambah 2x kurang 1 dengan tebakan awal x1 nya adalah 0,5 dan x2 nya adalah 1 serta batas toleransinya adalah 0,0001. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat tabelnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, tabel di sini untuk kolom yang pertama ada iterasi, ya teman-teman bisa buat iterasi terserah teman-teman sampai berapa. Lalu untuk kolom yang kedua ada XI kurang 1, lalu kolom yang ketiga XI, ya, lalu kolom yang keempat ada nilai fungsi XI kurang 1, kolom yang kelima ada nilai fungsi XI, kolom yang keenam ada XI tambah 1, kolom ketujuh ada nilai fungsi XI tambah 1, lalu untuk kolom 8 ada nilai mutlak dari FXI tambah 1, lalu kolom ke-9 nilai errornya, dan kolom 10 ada keterangannya. Nah, pada keterangan ini kita bisa mengetahui juga apakah iterasi tersebut selesai atau lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan nilai XI kurang 1-nya. Nilai XI kurang 1 ini ada pada soal, ya teman-teman, yang mana adalah nilai dari X1-nya. Ya, nilai X1 di situ adalah 0,5, sehingga kita masukkan nilainya adalah 0,5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai XI-nya. XI di sini adalah X2-nya, teman-teman. X2-nya adalah 1, sehingga kita masukkan 1. Nah, setelah itu di sini kita akan menentukan nilai fungsi dari XI kurang 1-nya, yang mana nilai XI kurang 1 yaitu 0,5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan Fx-nya.
ya, fx-nya yaitu eksponensial dari negatif x kurang x pangkat 3 tambah 2x kurang 1. Sehingga kita klik di sini teman-teman, sama dengan kita klik eksponensial exp, lalu negatif, kita klik pada nilai xi kurang 1-nya, yaitu 0,5-nya teman-teman. Kita klik, tutup kurung, dikurang, dalam kurung, kita klik lagi nilai xi kurang 1-nya, lalu dipangkatkan. Pangkat di sini kita pakai icon topi ini teman-teman, dipangkatkan 3, lalu ditambah 2 dikali pakai icon bintang, dikali, kita klik pada nilai xi kurang 1 0,5-nya, lalu kurang 1. Setelah itu klik enter teman-teman, sehingga kita mendapatkan nilai fungsi xi kurang 1-nya adalah 0,48153,066. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai fungsi dari xi-nya. Angkanya sama teman-teman, kita substitusikan nilai xi sama dengan 1 ini ke dalam persamaan pada soal. Lalu kita klik sama dengan, kita klik eksponensial, sama ya teman-teman. Kita tinggal saja mengganti nilai xi-nya itu sama dengan 1. Lalu negatif, kita klik xi sama dengan 1, tutup kurung, dikurang, kita klik lagi xi sama dengan 1 ini, dipangkatkan 3, ditambah 2 dikali, kita klik xi sama dengan 1 ini teman-teman, lalu dikurang 1. Setelah itu klik enter. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai fungsi xi-nya yaitu 0,36787944. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai xi tambah 1-nya. Yang ini teman-teman, dengan rumus xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi dikali xi kurang 1 dibagi fxi dikurang fxi kurang 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai xi-nya, nilai fungsi xi-nya, lalu xi kurang 1-nya, lalu nilai fungsi fxi kurang 1-nya. Sehingga tinggal saja kita substitusikan ke dalam rumus. Kita klik sama dengan, kita klik xi sama dengan 1, kita kurang nilai fxi-nya, kita klik nilai fxi-nya, dikali ya teman-teman, icon bintang, dalam kurung xi sama dengan 1 ini, dikurang xi kurang 1, tutup kurung, dibagi nilai fungsi dari fxi-nya, setelah itu teman-teman dibagi, lalu nilai fungsi xi, lalu dikurang nilai fungsi dari fxi kurang 1-nya, baru tutup kurung enter. Sehingga kita dapat nilai akar xi tambah 1-nya adalah 2,61845797. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai fungsi dari xi tambah 1-nya. Sama ya teman-teman, kita substitusikan nilai xi tambah 1 ke dalam persamaan di soal. Sehingga sama dengan eksponensial negatif, kita klik nilai xi tambah 1-nya, baru dikurang, kita klik lagi nilai xi tambah 1-nya,
dipangkatkan 3 ya, ditambah 2 kali xi tambah 1 ya, nilai xi tambah 1 nya kita klik, lalu dikurang 1, lalu klik enter teman-teman, sehingga kita dapat nilai fungsi xi tambah 1 nya negatif 13,64. Lalu selanjutnya kita menentukan nilai mutlak dari fxi tambah 1 nya. Itu teman-teman ketik sama dengan, lalu ketik ABS absolut, lalu klik pada nilai fxi tambah 1 nya, tutup kurung, lalu enter. Nah selanjutnya kita menentukan nilai errornya ya dengan rumus ini ya teman-teman. Lalu teman-teman ketik sama dengan ABS, lalu klik pada nilai xi tambah 1 nya, dikurang nilai xi, lalu tutup kurung dibagi dengan nilai xi tambah 1, baru enter. Nah setelah itu kita dapatkan nilai errornya, yaitu 0,618. Nah selanjutnya kita menentukan keterangannya, apakah iterasi tersebut lanjut ataukah berhenti, sehingga dengan rumus sama dengan if ya, tadi kriteria berhentinya saya sudah jelaskan di awal adalah kita melihat harga mutlak dari fxi tambah 1, sehingga kita klik nilai harga mutlak dari fxi tambah 1 lebih kecil dari batas toleransinya teman-teman, yang mana batas toleransinya adalah 0,0001 ya. Lalu teman-teman ketik titik koma, lalu tanda petik 2, klik selesai, ditutup dengan petik 2, titik koma lagi, lalu petik 2 lagi, ketik lanjut, lalu petik 2, tutup kurung, lalu setelah itu enter. Nah disitu keterangan adalah lanjut, sehingga kita lanjut ke iterasi yang kedua. Pada iterasi yang kedua ini, nilai dari xi kurang 1 di sini adalah sama dengan nilai dari xi pada iterasi yang pertama, sehingga kita klik nilai xi sama dengan 1 pada iterasi pertama, lalu enter. Nah untuk nilai xi pada iterasi yang kedua ini adalah nilai dari xi tambah 1 pada iterasi yang pertama, sehingga kita ketik sama dengan, kita klik nilai xi tambah 1 pada iterasi yang pertama, lalu enter. Lalu selanjutnya untuk nilai fungsi fxi kurang 1 sampai dengan keterangan di sini, teman-teman tinggal saja blok dari iterasi yang pertama ini ya, dari fxi kurang 1 ini sampai dengan keterangan, teman-teman blok, lalu tarik ke bawah pada iterasi yang kedua ya, sampai pada iterasi kedua. Nah setelah itu sudah blok dan tarik ya, kita sudah mendapatkan nilai pada iterasi 1 dan 2 nya. Selanjutnya untuk iterasi seterusnya 3 sampai seterusnya teman-teman tinggal saja blok dari xi kurang 1 ini sampai keterangan ya, pada iterasi yang kedua ya, teman-teman blok saja. Setelah itu tarik sampai dengan iterasi yang mau teman-teman inginkan, sampai ke berapa, atau sampai pada nanti keterangannya itu adalah selesai. Oke, sampai iterasi 10 ya. Nah di sini kita lihat bahwa selesainya ada pada iterasi ke-7 teman-teman, sehingga kita blok saja, kita beri warna ya teman-teman ya. Nah lalu untuk kita melihat nilai akarnya adalah pada xi tambah 1 ini teman-teman.
ya. Nilai akarnya adalah XI tambah 1. XI tambah 1, dan kita lihat pada iterasi yang ke-7 ini, yaitu 1,1896378 ini. Nah, ini yang menjadi solusi dari persamaan akarnya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan nilai solusi akarnya, yaitu 1,1896378 pada iterasi yang ke-7. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan penjelasan saya mengenai penyelesaian untuk menentukan nilai akar dari persamaan non-linear dengan menggunakan metode sekant. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat.